Halo rekan-rekan sekalian, kita ketemu lagi dalam sesi video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas materi mengenai perselisihan hubungan industrial dan cara penyelesaiannya. Materi yang akan saya bawakan ini merupakan karya tulis dari tim dari hukumonline.com. Karya tulis dari tim hukumonline.com yang dituangkan dalam portal hukumonline.com. Namun perlu saya sampaikan kembali bahwa seluruh informasi yang saya sampaikan dan saya sajikan dalam video ini semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Kita pasti pernah atau bahkan sering mendengar istilah perselisihan hubungan industrial. Perselisihan itu dapat berkisar ataupun seputar pada hak, PHK, kepentingan, ataupun dengan serikat buruh atau pekerja masuk dalam kategori ini. Jadi perselisihan hubungan industrial ini adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau buruh, karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar serikat dalam satu perusahaan. Perselisihan hubungan industrial tentu tidak dapat dilepaskan dari hubungan industrial. Oleh karena itu, mari kenali dulu hubungan industrial. Jadi istilah hubungan industrial ini berasal dari hubungan perburuhan. Nah, menurut sentence Kartonegoro, istilah perburuhan ini memberikan kesan sempit seakan hanya menyangkut hubungan antara pengusaha dengan pekerja saja. Nah, oleh karena itu digunakanlah istilah hubungan industrial yang jika diartikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Ciri dan fungsi hubungan industrial. Hubungan industrial setiap negara tentu berbeda. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Hakim dalam bukunya Dahlia dan Jumiati di tahun 2011. Ciri khusus hubungan industrial di Indonesia itu antara lain: pertama, mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah, melainkan sebagai bentuk pengabdian manusia kepada Tuhan, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, menganggap pekerja bukan sebagai faktor produksi, melainkan sebagai manusia yang bermartabat. Ketiga, melihat antara pengusaha dan pekerja bukan dalam perbedaan kepentingan, melainkan kesamaan kepentingan untuk memajukan perusahaan. Adapun fungsi dari hubungan industrial ini tersirat sebagaimana diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bagi pemerintah, kehadiran hubungan industrial mengharuskan pemerintah untuk menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan. Sedangkan bagi pekerja atau buruh, hubungan industrial ini berfungsi untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajiban, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis,
mengembangkan keterampilan dan keahlian, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Dan bagi pengusaha, dengan adanya hubungan industrial, mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Apa itu perselisihan hubungan industrial? Jadi, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menerangkan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau buruh. Karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar serikat dalam satu perusahaan. Adapun jenis-jenis perselisihan mengenai hak yang mungkin terjadi itu meliputi hak normatif, peraturan perusahaan, perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan. Adapun contoh kasus perselisihan hubungan industrial, misalnya masalah gaji, THR, PHK, pesangon, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial? Jadi jika ditemukan adanya perselisihan hubungan industrial, wajib diadakan perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu. Adapun jangka waktu perundingan ini adalah 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Jika melebihi jangka waktu yang ditetapkan tersebut tidak kunjung ada kesepakatan, perundingan dianggap gagal. Nah, jika perundingan bipartit tersebut gagal, salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat itu bisa mencatatkan perselisihan tersebut yang terjadi ke lembaga atau instansi ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa perundingan yang telah dilakukan itu gagal. Setelah dilakukan pencatatan, lembaga penyelesaian hubungan industrial akan menawarkan dua pilihan. Penyelesaian ini konsiliasi dan arbitrase. Jika dalam 7 hari kerja pihak yang terlibat tidak memilih cara penyelesaian yang diingini, yang dikehendaki, instansi yang berwenang tersebut akan melimpahkan penyelesaiannya secara atau kepada mediator. Demikian rekan-rekan sekalian, pembahasan materi yang saya sampaikan dalam sesi video pembelajaran ini mengenai perselisihan hubungan industrial dan cara penyelesaiannya. Semoga bermanfaat dan akan coba saya lanjutkan pembahasannya dalam materi yang akan datang. Terima kasih.